Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini, Nisa mau share aja pengalaman Nisa waktu jerawatan beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah setelah Nisa meminum minuman ini tuh agak membantu untuk mengurangi jerawat dan akhirnya sebagian besar jerawat Nisa tuh hilang. Yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Kedua adalah air rimpang. Karena ini kunyitnya besar, jadi Nisa cuma pakai setengahnya aja. Mau Nisa kupas. Nisa pakai secukupnya aja, tinggal dicuci terus diiris. Udah selesai diiris tipis. Kita masukkan ke dalam gelas. Lalu tuang air panas, tapi kalau bisa jangan terlalu mendidih ya. Tunggu hangat, siap diminum. Nisa ada kayu secang, Nisa pakai secukupnya aja karena nanti juga akan berubah warna. Nisa masukkan kayu secang yang udah dicuci ke dalam gelas. Lalu Nisa tuang air panas. Tunggu hingga hangat. Kalau misal mau bikin rimpang cengkeh atau kayu manis ataupun yang lainnya, bisa juga sesuai selera dan sesuai kebutuhan. Air kayu secangnya udah berubah warna maksudnya. Jadi agak merah seperti ini, tapi ini alami ya, bukan ditambahin sirup ataupun pewarna. Yang ketiga adalah jus sayur atau buah. Kalau Nisa, di video ini Nisa bikin jus wortel. Nisa udah punya 2 wortel, udah dikupas dan udah dicuci, tinggal dipotong-potong kecil. Oke, sekarang udah dipotong kecil-kecil dan siap untuk di blender. Kita masukkan dulu wortelnya, semuanya. Terus Nisa masukkan air 1 gelas. Jus wortelnya udah jadi. Minuman yang pertama adalah air putih. Nisa minum air putih sehari sekitar 3 liter. Ada aqua botol yang ukurannya 1,5 liter. Nisa biasanya sehari itu 2 botol itu. Tapi kalau misalnya Nisa minumnya itu ke gelas yang ukuran kecil ini sekitar 15 gelas. Tapi kalau misalnya gelasnya agak besar, ukuran 300 ml, kurang lebih segitu, Nisa minumnya 10 gelas setiap harinya. Tapi Nisa minum 3 liter sehari itu pas bener-bener jerawat Nisa tuh lagi banyak banget waktu itu. Dan kalau udah nggak terlalu banyak, Nisa nggak minum 3 liter sih. Paling Nisa minumnya itu normal lagi sekitar 1,5 liter sampai 2 liter. Kalau misalnya sehari itu minumnya 3 liter, nggak kebayangkan berapa kali bolak-balik ke toilet. Dan itu resiko, udah minum banyak, resikonya bolak-balik ke toilet. Tapi, rasa capek itu bolak-balik ke toilet terbayar dengan jerawat yang lama-lama berkurang dan akhirnya menghilang. Jujur aja, Nisa termasuk orang yang susah minum. Kadang sehari itu bisa minum cuma 2 atau 3 gelas itu. Dan awalnya Nisa takut untuk minum banyak karena Nisa emang belum pernah minum sebanyak itu. Tapi Nisa yakin setelah Nisa lihat
YouTuber gitu kan, orang luar gitu, bukan orang Indonesia, dia itu sehari minum bisa 5 liter. Oke, Nisa bilang, oke kalau bule bisa 5 liter, Nisa oke bisa minum 3 liter. Ditambah lagi temen Nisa sakit pernafasan gitu, dia udah coba beberapa obat tapi belum cocok, dan akhirnya dia minum 3 liter sehari. Alhamdulillahnya dia cocok dan sembuh. Dia sembuh gara-gara minum air putih 3 liter sehari. Oke, Nisa akhirnya termotivasi dan semangat untuk minum air putih. Dan alhamdulillah itu amat sangat membantu. Nisa juga ikutan grup herbal gitu. Di situ kan kebanyakan orang Indonesia, dan beliau itu sehari minumnya 4 liter. Perempuan, udah menikah, dan sehari minum 4 liter. Resiko kalau itu ke toilet bolak-balik, tapi dia karena udah terbiasa, jadi nggak terlalu bolak-balik ke toilet. Mungkin ke toilet, cuman nggak sesering orang yang baru mulai meminum air putih yang banyak. 3 liter satu hari itu Nisa bagi ya, enggak langsung 3 liter langsung diminum gitu, enggak. Tapi pas bangun tidur, misal jam 5 pagi sampai jam 7 malam, itu Nisa yang 3 liter itu air putihnya Nisa bagi. Pokoknya 3 liter satu hari. Dan kalau udah jam 7 malam, Nisa stop enggak minum, karena kalau misalnya Nisa terus minum di jam 7, jam 8, jam 9, itu akan mengganggu jam tidur. Karena mau ke toilet kan, jadi kebangun dan akhirnya terganggu. Ini jam bangun kan, jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, siang, 2, siang, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Nisa batasin jamnya segini. Atau misalnya kalau misalnya mau bangunnya jam 4, tinggal diganti aja 4, 5, 6, 7 sampai ke bawah. Nah, untuk ini tanggalnya. Jadi nanti kalau saya udah jam 5 bangun, minum, checklist. Jam 6 checklist. Jam 7 checklist. Intinya kalau misalnya minum, tinggal di checklist aja. Yang kedua adalah rimpang. Udah banyak banget di Google ataupun di YouTube yang menjelaskan tentang rimpang. Dan alhamdulillah Nisa cocoknya itu rimpang kunyit, rempah yang ditambah dengan air hangat atau air panas, cuman nggak terlalu mendidih, tunggu hingga hangat dan diminum. Dan sering juga Nisa tambah madu untuk rimpang kunyitnya, dan pakai madunya itu madu karta. Itu madunya bagus sih kalau menurut Nisa. Rimpang itu kan macam-macam ya, banyak pilihannya. Jadi bisa ganti-ganti. Misalnya pagi minum rimpang kunyit, malam minum rimpang kayu manis, atau misalnya besok paginya mau minum rimpang sereh, kunyit, jahe, asem, gula batu misalnya disatuin, atau misalnya mau bikin wedang itu boleh juga. Tapi si gulanya itu pakai gula batu dan nggak pakai gula pasir. Intinya sebisa mungkin mengurangi gula dan yang manis-manis sih, karena itu berpengaruh juga. Kalau misalnya kita banyak minum atau makan yang manis-manis, itu ngaruh juga ke jerawat. Dengan mengurangi yang manis-manis, itu membantu mempercepat si jerawatnya itu berkurang dan menghilang. Ketika bikin rimpang, Nisa lebih suka pakai madu untuk menambah rasa manis biar nggak terlalu hambar. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada madu, ya udah minum aja langsung, karena itu juga nggak terlalu aneh banget ya rasanya, masih bisa ditoleransi dan bagus manfaatnya. Yang ketiga adalah jus sayur dan buah. Awalnya Nisa ngeliat video, jadi dia ngejus bayam setiap hari dan alhamdulillah sembuh dari jerawat. Ada juga yang ngejus kangkung setiap hari, dia sembuh dari jerawat. Ada juga yang ngejus apel, wortel, dan tomat, jerawatnya berkurang. Nah,
Nisa alhamdulillah cocok sama jus wortel karena awalnya Nisa lihat video orang Korea kalau nggak salah, dia sembuh dari jerawat gara-gara dia ke dokter dan akhirnya dikasih obat, dan obatnya itu intinya si obatnya itu tuh terbuat dari wortel gitu, cuman kan udah diolah gitu kan. Dari situ Nisa lebih termotivasi untuk dia makan obat, yang intinya makan obat wortel lah ya istilahnya, dia makan wortel cuman berbentuk obat. Nah, Nisa pun jadi termotivasi, tiada hari tanpa enggak makan wortel. Pada saat itu ya, waktu Nisa jerawatnya banyak, sekitar 1 bulan itu Nisa tiada hari tanpa wortel. Jadi kalau enggak di jus, Nisa bikin sayur. Pokoknya tiap hari Nisa makan wortel selama 1 bulan itu. Dan alhamdulillah itu cocok di Nisa. Nah, jadi Nisa mikirnya gini, tiap orang sepertinya nanti cocoknya itu sama sayur apa atau sama buah apa, Nisa nggak tahu karena akan berbeda-beda. Jadi harus dicoba sendiri gitu. Gue cocoknya sayur apa ya, buah apa ya yang membantu ke jerawatnya biar cepat berkurang dan menghilang gitu. Cuman emang keseluruhan intinya jus sayur dan buah itu bagus. Tapi kalau misalnya lagi jerawatan, um, Nisa saranin untuk bikin jusnya itu jus wortel atau apel atau tomat, melon, lemon, strawberry, timun, jambu, jeruk, itu bagus. Jadi maksudnya pilih salah satu ya, maksudnya jangan dicampur semuanya, enggak kayak gitu, diganti-ganti aja. Terus juga tanpa gula, kalau bisa tanpa gula. Jadi jangan terlalu banyak air biar nggak terlalu aneh dan hambar jatuhnya. Jatuhnya tuh enak kalau misalnya airnya nggak terlalu banyak, jadi pas aja. Jadi buah atau sayur tambah air tanpa gula. Kalau misalnya jus buah-buahan tapi pengen agak manis, Nisa biasanya tambahin madu atau kurma. Yang keempat adalah air kelapa. Iya, air kelapa itu manfaatnya bagus banget karena Nisa dulu pernah pas lagi jerawatan, Nisa minum air kelapa muda dan pas pulang nyampe rumah itu si jerawatnya berkurang gitu kan. Ya Allah, seneng banget gitu kan. Cuma sayangnya itu kan harganya lumayan. Jadi kalau misalnya dikonsumsi terlalu sering itu perlu kocek yang lumayan juga. Jadi Nisa enggak terlalu sering minum air kelapa. Tapi kalau misalnya tiap hari minum air kelapa atau misalnya terlalu banyak dan terlalu sering, walaupun alami itu enggak terlalu bagus. Karena Nisa waktu itu pernah lihat video, ada yang komen dan curhat di situ karena dia tuh terlalu sering minum air kelapa dan terlalu banyak minum air kelapanya. Mungkin dia punya penyakit apa gitu. Akhirnya malah jatuhnya tuh kurang sehat jatuhnya gitu. Jadi Nisa mikir gini, kalau misalnya walaupun itu alami, tapi kalau misalnya berlebihan tetap aja nggak bagus. Jadi secukupnya aja dan sesuai kebutuhan. Poin penting juga, jus itu bagus, jus sayuran sama buah itu bagus. Tapi kalau misalnya lagi haid, menstruasi gitu kan, lagi halangan, kalau Nisa itu nggak minum jus timun, nggak minum jus nanas. Karena Nisa pernah waktu itu lagi halangan, hari pertama apa hari kedua Nisa lupa. Biasanya Nisa haidnya itu lancar dan lagi banyak-banyaknya. Pas lagi banyak-banyaknya itu, Nisa minum jus timun segelas ini atau lebih, Nisa lupa. Setelah minum jus, Nisa ke toilet ya kan. Pas ke toilet, terus Nisa ganti pembalut dan itu si darah haidnya itu udah bener-bener berhenti dan gak keluar. Jadi Nisa mikir, apakah ini jerawat gara-gara itu? Banyak sih faktornya, nggak cuma itu doang. Jadi yang harusnya darah atau kotorannya ini keluar gitu kan, dia malah kayak keluarnya itu lewat jerawat gitu. Nisa juga kurang paham. Terus jus timun, jus nanas
Sama, jus nanas juga Nisa minum pas lagi haid waktu itu, dan itu darah haidnya itu berhenti. Dari pengalaman itu, Nisa kalau lagi haid, bin menstruasi, bin halangan, Nisa nggak minum jus nanas ataupun timun. Nisa kurang tahu sih ya, itu maksudnya emang kalau lagi haid emang kurang bagus minum jus itu, atau emang di Nisa doang, Nisa nggak tahu, tapi lebih baik Nisa jaga-jaga dan tidak minum jus itu ketika lagi halangan. Tapi jangan salah artikan juga ya, jangan mikir gini, kan udah minum air putih banyak, berarti jerawatnya bakal cepat sembuh dong. Oh, tidak seperti itu juga, karena Nisa selain minum air putih yang banyak, minum air rimpang, minum jus, buah dan sayur, air kelapa dan sebagainya, Nisa juga tidur 8 jam tiap malam. Terus Nisa lebih rajin olahraga pada waktu itu. Jadi sebulan itu benar-benar Nisa menjaga pola makan dan pola hidup lebih baik, dan itu saling berkaitan dan alhamdulillahnya membantu jerawat jadi berkurang. Jadi jangan mikir gini deh, udah minum banyak tapi kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ah, bohong tuh yang ngasih tahu kalau jerawat harus minum air putih yang banyak. Jangan kayak gitu juga ya, karena Nisa pernah juga. Nisa pokoknya nih, selama jerawatan waktu itu, apapun yang ada di YouTube yang berhubungan ada kata jerawat-jerawatnya, mau itu orang Indonesia ataupun orang luar, Nisa tonton videonya walaupun nggak ngerti bahasanya, tapi sedikit-sedikit kan paham gitu ya. Nisa tonton. Jadi 99% video yang Nisa tonton, kebanyakan dari mereka sembuh dengan banyak usaha, termasuk banyak minum air putih. Tapi ada juga YouTuber orang luar negeri, dia bikin videonya kayak gini. Yang ngasih tahu jerawatnya sembuh, oh, kuncinya minum air putih yang banyak. Dia tuh nggak suka karena dia sembuhnya itu karena dokter apa karena produk apa gitu. Dia jadi gini, tiap orang itu penyebab jerawatannya itu beda-beda, dan otomatis nanti obatnya juga beda-beda. Ada yang dengan memperbaiki pola makan dan pola minum, pola hidup yang baik, dia langsung kayak sembuh jerawatnya. Ada juga yang um, pakai obat dokter atau produk apa gitu sembuh jerawatnya. Tapi ada juga yang harus jaga pola makan, pola hidup plus obat dari dokter atau produk misalnya gitu. Jadi macam-macam. Intinya kita tetap semangat, tetap semangat. Semoga sembuh dan bersih. Amin. Sebelum minum air putih, usahakan baca bismillahirrohmanirrohim, terus berdoa biar cepat sembuh. Kayak sepele tapi ngaruh sih. Baca bismillahirrohmanirrohim dulu. Ini seger banget, apalagi siang-siang diminumnya. Ih, mantep. Pas minum rimpang kunyit, baca bismillah juga. Biasanya Nisa minum rimpang kunyit ini pas pagi-pagi. Ini yang rimpang secang tadi. Ini diminumnya sebelum tidur. Atau misalnya mau diganti, apapun rimpangnya boleh. Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Silahkan like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.